الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhelatan nasional barusan berlalu. Sebuah peristiwa yang disebut dengan pesta demokrasi barusan telah usai. Gawe nasional yang menyedot perhatian, menyedot segala sesuatu di negeri ini barusan telah kita tinggalkan. Tinggal sisa-sisa yang masih ada pada tengah-tengah kaum muslimin dan negeri ini pada hari-hari ini. Maka dari mimbar yang mulia ini ada beberapa kaidah syar'i yang perlu untuk kita fahami bersama tatkala kita berada pada hari-hari semacam ini. Pertama, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hentikan semua perselisihan imbas dari gawe nasional tersebut. Ingat bahwa apa yang terjadi kemarin itu murni masalah fikih. Kajiannya kajian usul fikih dan kajiannya kajian maqasidus syariah, bukan masalah akidah dan bukan masalah manhaj yang memetakan antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Karena para ulama ahlu sunnah sendiri berselisih pendapat tentang mensikapi kondisi semacam yang terjadi kemarin, dan itu telah berlalu dan itu telah selesai. Maka selesaikan juga perselisihan, apalagi permusuhan, baik yang berkaitan antara yang golput maupun yang nyoblos, baik yang berkaitan antara pilihan paslon 1, 2 maupun 3. Ingat, dalam menghadapi permasalahan yang masih ada sisi-sisi ijtihad yang masih memungkinkan untuk terjadi perbedaan pandangan antara ulama-ulama ahlu sunnah, maka rumusan kita adalah untuk saling lapang dada di dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Masih ingat di antara kita, yakni apa yang terjadi pada waktu selesai perang Ahzab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan perang atas perintah Jibril untuk menyerbu Bani Quraidah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Semua sahabat mendengar sabda yang sama. Semua sahabat melihat gerak dan mimik yang sama. Semua sahabat mengetahui latar belakang dan arah yang diinginkan Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, sampailah waktu asar, Bani Quraidah masih jauh. Kalau dipaksakan sampai ke Bani Quraidah, diyakinkan mereka akan nyampe pada Isya. Sebagian di antara mereka sholat di tengah jalan, sebagian di antara mereka sholat sesampainya di Bani Quraidah dan memang pada Isya keesokan harinya.
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul ke Bani Quraidah, ceritakanlah peristiwa itu, perselisihan yang terjadi di kubu para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam senyum, tanda bahwa perselisihan semacam itu adalah wajar di dalam tubuh kaum muslimin. Masih ingat dalam peristiwa kita bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat pada hari-hari Ramadan. Di tengah perjalanan ada di antara mereka yang tetap puasa, ada di antara mereka yang membatalkan puasanya. Falam ya'ib as-sa'imul muftir walal muftir as-sa'im. Maka yang tetap puasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Apalagi ini hari-hari jelang Ramadan. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, yattali Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, sebentar lagi. Lalu Allah mengampuni semua hambanya kecuali pada dua orang. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahin. Yang pertama orang yang kotor akidahnya karena kemusyrikan, yang kedua orang yang kotor hatinya antar sesama karena terjadi kedongkolan dengan sama muslim. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dia tambah lagi para ulama-ulama yang lain, Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif dan yang lainnya, tatkala membahas hadis ini, beliau mengatakan Allah menginginkan masuknya seorang muslim ke Ramadan dalam kondisi yang bersih jiwanya dari noda-noda kemusyrikan dan bersih jiwanya dari noda-noda permusuhan. Makanya beliau mengatakan illa li musyrikin aw musyahin, kecuali untuk orang yang musyrik karena kotor akidahnya, dan untuk orang yang musyahin karena kotor hati antar sesama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan segala kekuatannya, manusia tetap manusia. Keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat hasil, yang Allah lihat adalah amal perbuatan. Apakah itu lurus sesuai perintah Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Hasil urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada nabi yang tidak punya pengikut, ada nabi yang pengikutnya satu, ada nabi yang pengikutnya dua, ada nabi yang pengikutnya tiga. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun beliau berdakwah, hanya mendapatkan 80 umat yang dibawa naik ke atas perahu. Tapi mereka adalah manusia-manusia mulia. Tugas seorang muslim menjalankan syariat dan serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah, Engkaulah maha diraja, penguasa segala sesuatu. Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Kau kehendaki, Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki, Engkau memuliakan orang yang Kau kehendaki, Engkau menghinakan orang yang Kau kehendaki. Ya Allah, biyadikal khair, di tanganmu ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, apapun nanti hasilnya. Maka yang kita lakukan dua. Pertama, husnullon kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak peristiwa yang itu kita benci, padahal itu yang terbaik untuk kalian menurut Allah, dan banyak kebalikannya yang disukai, padahal itu buruk menurut kalian, yani menurut Allah untuk kalian. Yang kedua, cobalah kita suudzon pada diri kita sendiri, cobalah kita introspeksi pada diri kita sendiri. Ingat, pemimpin adalah cerminan masyarakat.
kata para ulama kita pada zaman dahulu, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana potret kalian maka demikianlah akan diwujudkan pemimpin-pemimpin kalian. Tatkala ada orang-orang yang datang menghadap kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka memprotes berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena zaman beliau tidak sama dengan zamannya Abu Bakar, maka beliau mengatakan, iya, karena rakyatnya Abu Bakar adalah saya dan orang-orang seperti saya, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang seperti kamu. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana potret kalian maka demikianlah pemimpin-pemimpin kalian. Yang ketiga, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari ini pemilihan dan keputusan belum digolkan, tapi satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siapapun yang nanti ditetapkan untuk menjadi pemimpin negeri ini, kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Caranya meskipun salah, caranya meskipun curang, baik dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ingat kaidah umum, tatkala Irbad ibnu Sariyah mendengar sabda Rasulullah SAW yang seakan-akan itu adalah nasihat terakhir, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, maka berilah kami wasiat. Wasiatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, usikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar, untuk selalu taat kepada pemimpin kalian, meskipun dia seorang budak Habasyah, kepalanya seakan-akan anggur kering. Keterangan para ulama kita dalam memahami hadis ini, ada tiga hal penting yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yaitu perintah beliau untuk tetap mendengar, untuk tetap taat tatkala sudah ada orang yang memang ditetapkan dilantik menjadi pemimpin. Kata Abdullah bin Umar, nahnu ma'aman ghalab, kita bersama orang-orang yang memang menguasai, meskipun gak layak dari semua sisinya. Yang pertama, abd, dia itu adalah budak, dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat syarat pemimpin itu merdeka. Yang kedua, secara nasab dia juga gak pantas karena dia orang Habasyah, karena orang Habasyah di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, adalah rata-rata kaum budak. Yang ketiga, fisiknya nggak pantas, ka'anna ra'sahu zabibah. Meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Yang terakhir, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala segala yang terjadi kemarin bukankah dilakukan karena kaidah akhafudz dzararain dan aslah maslahatain? Bukankah yang dilakukan kemarin itu menjalankan kaidah agung Ahlus Sunnah, ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid khalisah aw rajihah. Agama ini dibangun untuk mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan mafsadah, baik yang murni maupun yang dominan, dan itu sudah terjadi, dan itu sudah berlalu, dan itu sudah lewat. Maslahat yang ada di depan kita adalah maslahat kedamaian, adalah maslahat ketentraman, adalah maslahat kebersatuan, adalah maslahat kehidupan yang stabil. Karena dalam sisi kehidupan, orang per orang itu kalau sudah mendapatkan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kenikmatan yang sejati. Man asbaha aminan fi sirbih mu'afa fi badani indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di pagi hari perasaannya aman, badannya sehat, ada sesuatu yang bisa dia makan, maka seakan-akan dunia seisinya telah diserahkan kepada dirinya.
Jangan ikuti perasaan, jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti semangat yang di luar nalar syar'i, karena segala sesuatu kita tunduk kepada aturan syariat, baik yang jiwa kita menyenanginya maupun yang jiwa kita tidak menyenanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mampu untuk menjadikan syariat pondasi dan langkah kehidupan kita dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun kita berada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat menenteramkan hati seorang muslim adalah keyakinan kita masing-masing bahwa hidup di alam dunia ini bukan alam yang terakhir, sebagaimana dia bukan alam yang pertama. Kita sebelum di dunia ini pernah hidup di alam rahim ibunda kita masing-masing. Sekarang kita berada di alam dunia ini dan akan menuju ke alam yang ketiga dan keempat, alam barzah dan alam akhirat. Kesenangan yang sejati ada di sana, kesengsaraan yang sejati ada di sana. Hidup di dunia adalah fata morgana, hidup di dunia adalah romantika, yakni kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Orang bisa saja dianggap sukses hidup di alam dunia dengan cara apapun, tapi ingat, di akhirat adalah puncak segalanya. Makanya tetaplah berjalan di atas syariat, tetaplah berjalan di atas garis syariat, karena hidup ini adalah ujian untuk menuju kepada apa yang kita inginkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melalaikan satu hal, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk negeri kita pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang ahli takwa. Dan semoga orang-orang yang hari-hari ini mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan, dituntun hatinya, dituntun langkahnya, dituntun keputusannya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bersikap yang adil dan bersikap yang baik, karena hati manusia di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu kembalikanlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui apa yang Allah inginkan untuk para hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.